Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai menentukan dan menganalisis masalah penelitian. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza, AR, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Pasca Sarjana Unri yang telah membimbing kami dalam penyelesaian video pada kali ini. Pada kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Rinanda Setianisa Guntoro, saya sendiri Eka Setia Pratiwi, dan Merita Wulansari Kemip. Pada penelitian pasti memiliki sebuah tujuan, dan tujuan dari penelitian itu adalah untuk menemukan solusi jawaban terhadap suatu masalah. Masalah penelitian dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Dalam mencari solusi masalah, seorang peneliti harus dapat, yang pertama, memilih masalah penelitian biasanya muncul pada sebuah pertanyaan. Yang kedua, menemukan hubungan antara ketepatan memilih masalah dan cara pemecahannya. Dan yang ketiga, menemukan sumber-sumber masalah penelitian. Serta yang terakhir, dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Fungsi dari fokus penelitian adalah untuk membatasi pengumpulan data yang dilakukan oleh para peneliti. Dengan adanya fokus penelitian, maka peneliti tidak akan kebingungan akan banyaknya data yang didapatkan. Fokus penelitian akan membantu peneliti untuk melakukan reduksi data dari hasil data yang sudah didapatkan. Pembatasan masalah melalui fokus masalah. Fokus penelitian kuantitatif dituliskan dalam bentuk paragraf atau alinea. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian kualitatif yang berbentuk penulisan berupa pertanyaan atau poin-poin. Ketika menentukan fokus penelitian kualitatif, kriteria yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, fenomena sosial yang diteliti hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Yang kedua, fenomena sosialnya seharusnya berbentuk aktual dan dapat diamati oleh peneliti ketika berada di lapangan. Yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian yang saling kebergantungan. Saya Merita Wulansari Kemip, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh Eka. Materi yang saya sampaikan ialah perumusan masalah penelitian. Di sini terbagi menjadi 5, yakni yang pertama ialah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini menentukan masalah yang relevan dengan bidang studi Anda. Masalah ini harus spesifik dan dapat diukur. Lalu yang kedua ialah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menjelaskan konteks dan pentingnya masalah tersebut, mengapa masalah ini perlu diteliti. Lalu yang ketiga ialah rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat pertanyaan penelitian yang jelas dan berfokus. Pertanyaan ini akan menjadi panduan utama dalam penelitian. Lalu yang keempat ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu ditentukan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan harus spesifik dan realistis. Lalu yang terakhir ialah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini menjelaskan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoristis maupun praktis. Berikutnya ialah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ini terbagi menjadi 6, yakni yang pertama ialah menentukan lokasi dan subjek penelitian. Pilihlah lokasi dan subjek yang relevan dengan topik penelitian. Pastikan mendapatkan izin dan melakukan survei awal untuk memahami kondisi lapangan. Yang kedua ialah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan lain-lain. Terjun langsung ke lapangan juga untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual. Lalu yang ketiga ialah reduksi dan klasifikasi data. Setelah data terkumpul, lakukan reduksi untuk menyaring informasi yang relevan. Klasifikasikan data berdasarkan tema atau kategori. Lalu yang keempat ialah penyajian data. Data yang telah diklasifikasi kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif. Lalu yang kelima ialah penarikan kesimpulan. Analisis data secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Verifikasi kesimpulan dengan melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahannya.
Lalu yang terakhir ialah pelaporan hasil penelitian, yakni tulis laporan penelitian yang mencakup semua tahapan di atas, dari latar belakang hingga kesimpulan dan rekomendasi. Baik, selanjutnya keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian kualitatif, merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, valid, dan dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Yang pertama dari teknik triangulasi data adalah teknik triangulasi sumber, di mana di sini menggunakan data dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya. Kemudian yang kedua ada triangulasi teknik, di mana di sini menggunakan teknik untuk pengumpulan data yang berbeda. Kemudian untuk memeriksakan keabsahan seperti menggabungkan data dan observasi dari wawancara. Yang ketiga, triangulasi waktu. Di sini untuk mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan keabsahan seperti wawancara pagi hari untuk mendapatkan data yang valid. Kemudian, selain triangulasi data, kita bisa menggunakan uji kredibilitas, di mana uji kredibilitas adalah perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan ketekunan dalam pengamatan untuk memastikan keabsahan. Analisis kasus atau ada analisis kasus negatif, yang dimana di sini mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan untuk memastikan keabsahan. Dan yang ketiga ada member check, di mana dia di sini mengadakan diskusi dengan sumber data untuk memastikan keabsahan data. Selain dari uji kredibilitas, juga bisa dicek melalui uji transferabilitas, dependensibilitas, dan konfirmabilitas. Yang terakhir adalah validasi data. Validasi data adalah proses memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan adalah akurat, lengkap, dan relevan. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang validasi data. Yang pertama adalah tujuan dari validasi data untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan validasi data bisa membantu meningkatkan keakuratan data yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan keamanan data, di mana validasi data bisa membantu menjaga keamanan informasi perusahaan dengan mengidentifikasikan dan menghilangkan data yang tidak valid serta mematuhi peraturan privasi dan keamanan data. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Dan saya akhiri presentasi pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.